rindu masjid, rindu kepada rumah-rumah Allah SWT, maka sejatinya hatinya juga rindu kepada bermunajat, rindu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadu, berdoa, bersimpuh atau meneteskan air mata, menitikkan air mata ya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Itu kalau dia orang yang senantiasa hatinya bergantung kepada masjid. Fahimnal kalam ila huna ahibati fillah azakumullah. Fahimnal kalam. Baik. Hadza mathalun darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li bayani kamal ihtirazil mu'min wa yaqdatihi wa anna al-mu'min yamna'uhu imanuhu min iqtirafis sayyi'at. Iqtiraf huna bima'na fi'lis sayyi'at. Seorang mukmin ya, kalau orang kafir saja belajar dari kesalahan yang mereka lakukan, maka lebih-lebih seorang mukmin. Ya, karena seorang mukmin punya iman ya, ikhwah. Kita mempunyai keimanan. Ya. Yang mana keimanan tersebut bisa menghindarkan kita dari perbuatan maksiat. Kalau memang iman kita jujur. Tapi kalau iman kita tidak jujur, ya sudah pasti hal-hal yang berbau kemaksiatan akan mudah untuk dilakukan, akan mudah untuk dikerjakan. Tapi beda dengan iman yang shadiq. Al-imanus shadiq yamna'u sahibahu minal iqdami 'alal muharramat. Iman yang jujur akan senantiasa menjauhkan pelakunya dari berbuat kemungkaran atau berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman yang jujur. Maka bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka senantiasa bertanya-tanya, apakah imanku ini jujur? Apakah aku tergolong dari orang-orang munafikin? Ya, bertanya-tanya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku termasuk dari orang-orang munafikin? Ya, padahal mereka para sahabat. Ya, fahimnal kalam ila huna ahibati fillah, yang mana as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Ya, as-sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah sudah ridha kepada mereka. Apa yang mereka lakukan Allah sudah ridha. Ya, radhiyallahu taala anhum. Allah sudah ridha apa yang mereka lakukan. Ya, apa yang mereka katakan. Itulah sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat. Baik. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Dengan imannya, maka dia akan terhindarkan dari keburukan-keburukan, terhindarkan dari kesalahan-kesalahan. Pun kalau dia melakukan kesalahan itu, maka dia bersegera untuk menyesalinya, menyesali perbuatan tersebut, menyesali kesalahan yang dia perbuat tersebut, dan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamami taubatihi an yahdhar ghayatal hadar. An yahdhara ghayatal hadar. Senantiasa waspada, senantiasa berhati-hati dengan sangat waspada dan sangat hati-hati ya, dari sebab-sebab yang bisa menghantarkannya ke dalam kesalahan itu atau ke dalam dosa itu. Dia meninggalkan. Itulah bentuk taubat yang sempurna. Ya. Itulah bentuk taubat yang sempurna. Bukan hari ini ya dia mengucapkan astaghfirullah, atubu ilaih, atau Allahumma ighfirli, akan tetapi besoknya dia mengulangi kesalahan tersebut atau mengulangi dosa tersebut. Bukan seperti ini, ahibati fillah azakumullah. Kita lihat orang yang memasukkan tangannya ke dalam lubang,
Kemudian di lubang itu ternyata ada ular. Dan ularnya matok tangannya, gigit tangannya. Ularnya berbisa. Apa yang dirasakan? Sakit. Apa yang dirasakan? Takut. Luar biasa. Ya. Karena bisanya ular itu racun. Ya. Bisa melumpuhkan organ-organ atau saraf-saraf yang ada di tubuh. Maka sudah bisa dipastikan la yakadu yudkhil yadahu fi dzalikal juhri. Bisa dipastikan dia tidak akan mengulanginya untuk memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut. Lima asabahu fihi awwal marrah. Karena dia sudah merasakan untuk pertama kalinya dia melakukan itu. Wa kama annal iman, itu kalau taubat ya. Itu kalau taubat. Ya, taubat hanya bukan di bibir saja. Ya. At-taubah an-nasuh hiya taubah allati tanfaquna biha anfusakum. Yang kalian atau keadaan kalian berubah dengan taubat ini. Bukannya mengulangi kesalahan yang sama atau dosa yang sama setelah bertaubat. Ya. Bukan seperti orang katakan tobat sambel. Ya, tobat sambel. Dia merasakan pedas yang luar biasa tapi dia tidak kapok. Besoknya dia melakukan lagi. Besoknya dia mengulangi lagi. Ahibati fillah, syaitan yuzayyinul ma'siyah. Setan itu menghiasi kemaksiatan agar senantiasa menjadi indah di mata manusia. Akan tetapi itu semua indah di mata para orang-orang mujrimun, orang-orang yang senantiasa bergelimpang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Akan tetapi bagi orang-orang mukmin itu sesuatu yang menjijikkan. Kemaksiatan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang paling buruk yang dia lihat, pemandangan yang paling buruk yang dia lihat, yang mana dia tidak ingin lagi melihat pemandangan itu, atau dia tidak ingin untuk mengulangi kesalahan itu atau dosa itu. Itulah orang mukmin, ahibati fillah, azakumullah. Kama anal iman yahmil sahibahu ala fi'li ta'at. Kalau tadi taubat yang nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat, ya. Begitupun iman, ya. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang imannya itu jujur. Imannya kepada Allah itu jujur. Itu taubatan nasuha. Sebagaimana al-iman as-sadiq, iman yang jujur itu bisa menghantar seseorang untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuraqibu wa yuhzinuhu li fawatiha. Iman yang jujur adalah iman yang membuat sedih seseorang ketika tidak mengerjakan ketaatan itu. Terluput darinya salat malam misalkan atau tarawih misalkan. Dia akan bersedih hati. Dia akan bersedih hati. Dia ketiduran misalkan, dia akan bersedih hati. Ya. Fakadzalika yuzjiruhu an muqarafatis sayyi'at. Dan akan senantiasa mencegahnya dari berbuat kemaksiatan atau berbuat keburukan. Bahkan mendekatinya saja itu tidak. Mendekatinya saja itu tidak. Apalagi melakukan. Wa in waqa'at badara ila an-nuzu' anha.
kalaupun dia telah melaksanakan atau melakukan kesalahan itu, dia badara ilan nuzu'i anha. Dia bersegera untuk mencabut kesalahan itu. Ya, belajar dari kesalahan itu. Walam ya'ud ila mislin ma waqa'a fihi. Dan dia tidak mengulangi kesalahan itu. Wa fi hadzal hadis al-hasu 'alal hazmi wal kais. Anjuran untuk bertekad, untuk mempunyai tekad. Karena taubat itu perlu tekad ya ikhwah. Enggak bisa taubat itu asal-asalan. Ya, enggak bisa taubat itu asal-asalan. Makanya ada yang mengatakan at-taubatun nasuh an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha mujmi'an alla ya'uda ilaihi. Wa minhum man yaqul at-taubatun nasuh an yastaghfira bil lisan wa yandama bil qalb wa yumsika bil badan. Itulah taubatun nasuh. Yandam bil qalb, karena kalau hati itu tidak menyesali, maka gampang untuk mengulangi. Kalau hati itu tidak menyesali, maka gampang untuk mengulangi. Maka sesalilah dengan hati kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, sesalilah dengan hati. Ya. Jadi caranya itu gampang ya ikhwah sebenarnya. Caranya itu gampang. Ketika kita ya, ada caranya dan Rasulullah SAW sudah kabarkan caranya. Apa kata Rasulullah? Apa caranya? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian. Apa definisi dari takwa? Kata Umar ibn Abdul Aziz, takwa adalah melakukan semua ketaatan dan meninggalkan semua kemaksiatan. Itulah takwa. Akan tetapi kenyataannya di masyarakat kita, mereka melakukan ketaatan, akan tetapi gampang untuk melakukan kemaksiatan. Itu bukan bingkai takwa. Itu bukan bingkai takwa. Takwa bukan yang seperti itu. Takwa yang bisa menjauhkan seseorang dari siksanya Allah, dari nerakanya Allah, dan mendekatkan seseorang ke dalam surganya Allah. Itu bukan seperti itu. Ibadah dia lakukan, tapi di sisi lain atau di lain waktu maksiat pun dia kerjakan. Wala'iyadzubillah. Itu bukan ketakwaan. Bukan ketakwaan. Maka masih banyak kita dapati badannya berpuasa akan tetapi lisannya tidak berpuasa. Lisannya berpuasa tapi badannya tidak berpuasa. Masih mengambil hak orang lain. Masih menggunjing orang lain. Masih menggibahi orang lain. Masih dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Fahimnal kalam lahuna ya ikhwah? Fahimnal kalam? Fahimna amla? Mafhum Ustaz. Baik, mafhum. Baik. Maka dari itu kita seorang mukmin hendaknya belajar untuk menjadi cerdas, menggunakan akal kita. Kita mempunyai akal, gunakan akal ini ya untuk mencari
sarana-sarana yang bermanfaat bagi kita, yang bisa mendatangkan ketaatan kepada Allah, yang bisa mendatangkan kemudahan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencari sebab-sebab atau wasilah-wasilah, sarana-sarana yang membahayakan bagi kita, yang itu bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang dosa. Aimnal kalam ila huna ya ikhwah. Benar Ustaz. Baik. Fi su'al aw istifsar ila huna? Fi su'al ya ikhwah. مفهوم إن شاء الله. طيب نحضركم إن شاء الله في الأخير إن شاء الله. كلكم حاضرون؟ الحمد لله. Wildan Muzaffar, Raisukum wujud? Ya, wujud. Wujud, nah, alhamdulillah. طيب في سؤال إلى هذا الحد يا إخوة، في سؤال إلى هذا الحد، سؤال أو استفسار؟ لم يكن في سؤال أو استفسار فنكتفي بهذا القدر ونختتم دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.